Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mereview 3 materi dari perkuliahan komunikasi data. Jadi materi yang pertama di sini ada WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang membentang di wilayah geografis yang luas. Meskipun mungkin terbatas dalam batas-batas negara, WAN dapat berupa koneksi LAN yang menghubungkan ke LAN lain melalui saluran telepon dan gelombang radio, dan mungkin terbatas pada perusahaan, korporasi, atau organisasi, atau juga dapat diakses oleh publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan WAN, yang pertama ada komputer server, yang kedua ada komputer user atau client di kota, pulau, ataupun negara yang berbeda. Ketiga ada switch, keempat bridge, kelima router, dan keenam kabel jaringan untuk konektivitas yang menggunakan kabel. Jaringan WAN sendiri tentunya akan memberikan banyak sekali kelebihan dan juga keuntungan bagi organisasi atau institusi yang mengimplementasikannya. Berikut ini adalah beberapa kelebihan dari penggunaan jaringan WAN. Jadi beberapa kelebihannya di antara yang pertama yaitu tidak membutuhkan banyak host atau server di setiap negara. Yang kedua, cocok untuk diimplementasikan pada sebuah perusahaan, institusi ataupun organisasi internasional. Yang ketiga, prinsip implementasi jaringan yang cukup sederhana karena mirip seperti menggabungkan beberapa jaringan menjadi satu jaringan saja. Yang keempat, proses transmisi data cenderung lebih cepat dan dapat diandalkan atau reliable. 5. Pengaksesan informasi dari satu server akan membuat kinerja menjadi lebih efisien. Keenam, setiap kantor cabang atau perwakilan di seluruh dunia yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan memperoleh informasi dan juga paket data yang sama. Dan berikutnya ada kelemahan atau kekurangan dari jaringan WAN. Meskipun banyak memiliki kelebihan dan memberikan keuntungan dari segi efisien, namun demikian, ternyata jaringan WAN juga menimbulkan beberapa kelemahan dan juga kekurangan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan dan juga kekurangan dari sebuah jaringan WAN. Jadi kekurangannya yang pertama yaitu biaya maintenance yang tidak sedikit karena membutuhkan banyak teknisi yang harus standby di beberapa pulau dan juga negara. Kekurangan yang kedua, apabila terjadi kerusakan dan juga gangguan pada server, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut mengalami gangguan. Tiga, gangguan pada perangkat transmisi seperti router dan juga bridge juga akan menyebabkan keseluruhan jaringan menjadi mengalami gangguan. Keempat, biaya implementasi yang cukup tinggi karena membutuhkan perangkat keras yang high spec dan juga membutuhkan banyak sekali perangkat keras. Untuk yang kelima, untuk konektivitas jaringan yang berbeda negara dibutuhkan izin karena pastinya ada syarat dan juga ketentuan tertentu yang berlaku di setiap negara. Keenam, membutuhkan spesifikasi komputer server yang tinggi karena komputer server dituntut untuk menyediakan layanan bisa jadi lebih dari 200-an komputer user atau client. Materi selanjutnya yaitu materi yang kedua yang judulnya ATM dan Frame Relay. Jadi ATM ini merupakan teknologi yang muncul dari standar yang berhubungan dengan transmisi data, suara, dan video secara bersamaan melalui jaringan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Bila dibandingkan dengan tanpa standar, ATM dapat menghubungkan komunikasi elektronik dari panggilan telepon ke bioskop, ke email, dan file yang ada di seluruh web server. ATM juga dikenal untuk mengangkut komunikasi dalam megabit per detik yang menghasilkan layanan lebih cepat dibandingkan Ethernet pada jaringan area lokal. Kecepatan ini memungkinkan keakuratan dan kesempurnaan sinkronisasi pada data yang membantu presentasi multimedia yang lebih umum digunakan di kantor-kantor dan di sekolah. ATM memiliki kelebihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ATM menyediakan jaminan transfer data yang handal untuk berbagai jenis layanan. Kedua,
ATM memiliki kemampuan yang fleksibel untuk dikembangkan pada layanan-layanan masa depan. 3. Memiliki error control dan error correction yang baik. 4. Memiliki biaya operasi, administrasi, dan pemeliharaan yang ringan. 5. Menyediakan batch-win yang dinamis. Selanjutnya, frame relay. Frame relay adalah Protocol One yang beroperasi pada layar pertama dan kedua dari model OSI dan dapat diimplementasikan pada beberapa jenis interface jaringan. Frame relay adalah teknologi komunikasi berkecepatan tinggi yang telah digunakan pada ribuan jaringan di seluruh dunia untuk menghubungkan LAN, SNA, internet, dan bahkan aplikasi suara atau voice. Frame relay adalah cara mengirimkan informasi melalui Wide Area Network atau WAN yang membagi informasi menjadi frame atau paket. Masing-masing frame mempunyai alamat yang digunakan oleh jaringan untuk menentukan tujuan frame-frame akan melewati switch dalam jaringan frame relay dan dikirimkan melalui virtual circuit. Berdasarkan dari pembahasan tentang ATM dan frame relay, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Asynchronous Transfer Mode atau ATM merupakan interface transfer paket yang efisien. Yang kedua, frame relay adalah protokol WAN yang memiliki kemampuan tinggi atau high performance yang dioperasikan pada physical layer dan data link layer dari OSI reference model. Yang ketiga, ATM bisa mentransmisikan data secara simultan dengan digitized voice dan digitized video baik melalui LAN maupun WAN. Selanjutnya, berbicara mengenai beberapa perangkat atau device yang dapat dijumpai pada frame relay WAN dapat dibagi dua, yaitu DTE dan DCE. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu judulnya konsep kerja network, yaitu LAN dan WAN. Atau Wide Area Network merupakan salah satu jenis jaringan yang cakupannya merupakan cakupan yang terluas di antara seluruh jenis jaringan. Cakupan utama dari WAN adalah seluruh komputer yang terhubung ke dalam sebuah jaringan yang berada antara pulau, benua, dan juga negara. Karena itulah jaringan ini disebut dengan jaringan WAN atau Wide Area Network. Pada dasarnya, sebuah jaringan atau network yang dibangun dengan menggunakan WAN memiliki prinsip yang hampir sama dengan jaringan yang digunakan pada jaringan lainnya, seperti jaringan LAN ataupun jaringan MAN. Yang terpenting dari pembuatan implementasi dari jaringan ini adalah suatu sistem atau organisasi memiliki sebuah komputer server sebagai pusat data dan juga komputer induk. Berikutnya ada prinsip dari cara kerja WAN. Jadi prinsip dari cara kerja WAN, untuk lebih memahami bagaimana cara kerja WAN, ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu sebuah komputer server atau host akan ditempatkan pada satu lokasi tertentu di mana komputer server tersebut akan mendukung semua kebutuhan pengaksesan database dan juga informasi yang dimiliki. Yang kedua, kemudian server akan mentransmisikan informasi dan juga paket data yang dimilikinya ke dalam jaringan komputer yang sudah dibangun, sesuai dengan topologi yang sudah diimplementasikan sebelumnya. Ketiga, dengan komputer yang saling terhubung, maka komputer user atau client yang berada di luar pulau akan bisa mengakses informasi dari satu komputer server saja. Jadi sekian sedikit review dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.